Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Indriani, mahasiswa semester 3, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam diskusi kali ini, kita akan menganalisis artikel dengan topik Gender dalam Pendidikan Dasar. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh Perbedaan Gender Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Misha Kennedy Bokhari dan kawan-kawan. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan di tingkat dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kemampuan individu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian mengenai pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa. Meskipun telah ada bukti yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, penelitian lebih mendalam diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut. Selain itu, meskipun ada upaya untuk memastikan kesetaraan dalam akses pembelajaran, kenyataannya masih banyak siswa yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan implementasinya di lapangan, yang berpotensi memengaruhi hasil belajar siswa secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan akses pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan pendekatan analisis deskriptif sebagai metode utama. Penelitian ini melibatkan perbandingan dan analisis berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa di tingkat sekolah dasar. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian secara sistematis melalui sejumlah basis data akademik. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian menyimpulkan adanya pengaruh signifikan karakteristik gender terhadap hasil belajar siswa, khususnya di mata pelajaran matematika. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar siswa antara siswa laki-laki dan perempuan, dengan hasil belajar siswa perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Ini terlihat dari analisis data yang menggunakan uji independen sampel t-test, di mana nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel pada taraf signifikasi 0,05. Siswa perempuan menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam pemecahan masalah, terutama dalam model pembelajaran problem solving, dibandingkan dengan siswa laki-laki yang cenderung mengalami kesulitan dalam memahami soal matematika, terutama yang melibatkan pembuatan model. Perbedaan dalam kinerja akademik juga dihubungkan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Struktur otak yang berbeda antara kedua gender dapat memengaruhi cara mereka memproses informasi, di mana siswa perempuan memiliki ketelitian yang lebih baik. Sedangkan siswa laki-laki memiliki penalaran yang lebih kuat, tetapi kurang dalam berpikir analitik dan ketelitian saat menyelesaikan soal. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang peka terhadap gender dalam pendidikan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dalam mendukung keterlibatan dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Dalam konteks pengalaman pribadi saya selama pembelajaran, saya menemukan pola yang hampir mirip dengan hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan dalam kemampuan antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki seringkali menyelesaikan soal-soal matematik dengan lebih cepat, namun terkadang mereka menghasilkan jawaban yang kurang tepat. Ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk terburu-buru dan tidak terlalu memperhatikan detail pada setiap langkah dalam pemecahan masalah. Sebaliknya, siswa perempuan cenderung mengambil waktu lebih lama dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Meskipun prosesnya lebih lambat, hasil yang mereka capai umumnya lebih akurat dan lengkap. Ketelitian yang lebih baik pada siswa perempuan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan setiap aspek dan langkah, sehingga menghasilkan jawaban yang lebih tepat. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah matematika antar kedua gender dapat berdampak signifikan pada hasil yang diperoleh. Jurnal selanjutnya terindeks Scopus dengan judul Gender Differences in Elementary School Students Fraction Learning, Roles of Special Ability and Mathematical Anxiety, yang ditulis oleh Ruhai Zheng dan kawan-kawan.
Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan bahwa perbedaan gender dalam pendidikan matematika telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam dunia akademik. Penelitian ini mengangkat permasalahan siswa pada konsep pecahan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung memiliki keunggulan dalam kemampuan spasial, yang berperan penting dalam prestasi matematika. Sementara anak perempuan seringkali mengalami tingkat kecemasan matematis yang lebih tinggi. Kecemasan ini dapat menghambat proses belajar dan memengaruhi hasil kerja dalam matematik, terutama saat beralih dari angka bulat ke pecahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi pembelajaran pecahan di kalangan siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang melibatkan 165 siswa kelas 6 dari sekolah dasar di negara Cina. 83 siswa diantaranya adalah perempuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan gender dalam pembelajaran pecahan, serta untuk menguji pengaruh mediasi dari kemampuan spasial dan kecemasan matematis terhadap hasil pembelajaran tersebut. Data dikumpulkan melalui serangkaian tes yang mencakup beberapa komponen penting. Pertama, semua peserta mengikuti tes kecemasan matematis yang dirancang untuk mengukur tingkat kecemasan yang dirasakan siswa ketika berhadapan dengan matematika. Kedua, siswa juga menjalani 2 tes kemampuan spesial, yaitu tes memori kerja spasial dan tes rotasi mental, yang bertujuan untuk menilai kemampuan kognitif terkait pemrosesan spasial. Terakhir, mereka mengikuti tes pengetahuan pecahan yang mencakup aritmatika pecahan, estimasi garis pecahan, dan pengetahuan konseptual pecahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran pecahan. Berikut adalah poin-poin penting yang ditemukan. Pertama, anak laki-laki cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan anak perempuan ketika mengerjakan soal pecahan dan tugas garis pecahan. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, hasilnya menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering berhasil dalam menyelesaikan pecahan yang lebih sulit. Kedua, siswa perempuan merasa lebih cemas saat belajar matematika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Kecemasan ini bisa mengganggu kemampuan mereka dalam mengerjakan soal matematika, terutama konsep yang lebih rumit seperti pecahan. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan kerja spasial dan kecemasan matematis saling mempengaruhi dalam konteks perbedaan gender. Jadi, anak laki-laki yang memiliki kemampuan spasial lebih baik cenderung merasakan kecemasan yang lebih rendah, dan hal ini membantu mereka lebih unggul dalam mengerjakan soal aritmatika pecahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan perbedaan-perbedaan ini dalam pendidikan matematika. Dengan adanya pemahaman tentang bagaimana kemampuan spasial dan kecemasan dapat mempengaruhi prestasi si anak, guru dan pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam matematika. Berbeda dengan pengalaman saya selama mengajar, saya mengamati bahwa anak-anak perempuan menunjukkan tingkat keaktifan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan cenderung lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dibanding dengan anak laki-laki. Hal ini tampak jelas dalam interaksi mereka di kelas, di mana perempuan seringkali lebih berani bertanya dan terlibat dalam diskusi. Di sisi lain, meskipun ada beberapa siswa laki-laki yang mencolok dalam prestasi matematika, mereka umumnya juga memiliki kecerdasan yang tinggi di berbagai mata pelajaran lainnya. Menurut saya, fenomena ini bisa jadi dipengaruhi oleh pola asuh serta cara belajar yang diterapkan pada masing-masing siswa. Mungkin saja anak perempuan mendapatkan dorongan lebih yang memotivasi mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Sementara anak laki-laki, meskipun cerdas, mungkin kurang mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal keterlibatan emosional dan diskusi dengan orang tua. Dengan memahami dan mencermati dinamika ini, kita bisa merancang pendekatan pengajaran yang lebih efektif, yang mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar dan pola asuh yang berbeda, sehingga semua siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka. Demikianlah hasil analisis dari kedua artikel. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.